Bekicot sendiri merupakan salah satu hewan yang dijadikan sebagai peluang usaha paling menggiurkan di tahun 2022 ini, di mana banyak sekali masyarakat yang mencoba untuk membudidayakan hewan berlendir yang satu ini. Maka dari itu kalian wajib untuk mencoba membudidayakan hewan ini, agar memberikan banyak sekali keuntungan. Namun bagi kalian yang masih belum tahu teknik dan cara membudidayakan hewan ini, yuk, mimin ajak kalian untuk mengintip beberapa teknik dasar untuk membudidayakan bekicot untuk meraih laba yang besar. Cara sukses budidaya bekicot modern. Habitat bekicot. Kandang bekicot berukuran kecil memang bisa dipakai, akan tetapi untuk ternak, maka dibutuhkan kandang siput yang besar. Bekicot bisa memanjat tinggi, sehingga pastikan untuk menyiapkan kandang lengkap dengan penutup rapat agar bekicot tidak kabur dan tidak mudah roboh. Pastikan sirkulasi, karena bekicot membutuhkan ruang dengan sirkulasi baik, sehingga pastikan untuk membuat beberapa lubang pada kandang untuk sirkulasi udara yang baik. Hindari menggunakan cahaya yang suram dan tidak bisa menyerap cahaya, sebab bekicot membutuhkan cahaya cukup. Syarat pembuatan kandang bekicot. Jangan gunakan kardus untuk kandang bekicot, karena bisa dimakan oleh bekicot. Untuk itu gunakan kandang yang berbahan kaca atau plastik. Dalam ternak bekicot bisa dilakukan dengan dua cara, yakni memisahkan bekicot besar dan kecil, serta mencampur kedua ukuran bekicot dalam satu kandang. Sedangkan untuk jenis kandang bekicot yang bisa digunakan dalam ternak bekicot, diantaranya yaitu kandang kotak kayu. Terbuat dari jenis kayu baso atau kayu kaso, berukuran 1 x 1 meter, dan tambahkan kawat kasa untuk menjaga bekicot tidak keluar kandang, dan tambahkan atap yang biasa. Digunakan juga dalam cara cepat ternak ulat kandang. Kandang bak semen terbuat dari dinding permanen dengan alas tanah sekitar 30 cm, dan tambahkan cacing tanah agar gembur sekaligus menyerap kotoran bekicot. Kandang galian tanah. Kandang dibuat dengan menggali tanah 1 meter dan tanah harus kering, serta tambahkan bedeng untuk menutup sekaligus menjaga kelembapan kandang. Lapisan bagian bawah kandang. Suasana dalam kandang juga harus dibuat sesuai dengan lingkungan aslinya, agar bisa hidup sehat dan terhindar dari stres, seperti dalam cara budidaya cacing tambak. Pastikan bahan untuk alas kandang yang digunakan bersih dan terbebas dari pestisida, dan beberapa bahan yang bisa dipakai untuk pelapis kandang bekicot diantaranya tanah liat. Tanah liat memang tidak terlalu kuat, namun tingkat kelembabannya baik, sekaligus bisa ditambahkan dengan tanaman hidup untuk menyokong kehidupan bekicot. Humus. Humus atau kompos menjadi bahan pelapis kandang bernutrisi yang sangat baik sebagai makanan bekicot, namun sayangnya bisa membuat hama tumbuh dalam kandang. Tanah kering. Bekicot senang berada dalam lingkungan tanah kering, namun juga bisa menjadi tempat hama berkembang biak, sehingga sebaiknya tidak digunakan. Tanah biasa. Tanah biasa menjadi pilihan bagus sekaligus murah, serta baik untuk bekicot, namun pastikan tanah bebas dari pestisida. Sabut. Sabut juga baik digunakan sebagai alas kandang, dan biasa digunakan para peternak karena bisa menjaga kelembaban dengan baik. Tambahkan penunjang dalam kandang. Bekicot membutuhkan tempat persembunyian, sehingga tambahkan juga sarana penunjang sekaligus tempat untuk memanjat berbeda. Dengan cara budidaya cacing sutra tanpa lumpur, hindari benda yang tajam seperti batu atau keramik, karena bisa merusak bekicot termasuk tempurungnya. Untuk menunjang, penunjang terbaik dalam ternak bekicot, diantaranya adalah tangkai pohon. Bisa dibeli di toko peliharaan yang sering digunakan untuk kura-kura, ular, dan hewan amfibi lain. Bongkahan kayu berlubang.
Gunakan kayu dengan lubang di bagian tengahnya yang bisa digunakan bekicot untuk tempat persembunyian. Tanaman. Tambahkan tanaman hidup untuk mendukung pertumbuhan bekicot. Sesuaikan iklim. Selain harus memastikan sirkulasi udara yang baik, bekicot juga dibutuhkan iklim hangat, namun lembab, yang juga harus dilakukan dalam cara berternak ulat bumbung. Temperatur terbaik yang bisa digunakan adalah 21 hingga 23 derajat Celcius, namun juga bisa hidup di iklim lebih tinggi atau rendah. Pastikan pelapis bawah kandang bisa menjaga kelembaban kandang yang baik, dan jika udara terlalu dingin, maka bisa ditambahkan penghangat untuk menutupi sekitar 2/3 area kandang, sehingga jika bekicot merasa terlalu panas, bisa berpindah ke area yang lebih sejuk. Untuk menjaga kelembaban kandang, semprotkan air bersih dan steril setiap hari agar bisa tetap tumbuh dengan sehat. Proses pembibitan. Proses pembibitan. Untuk budidaya bekicot, tidak semua jenis bekicot bisa dibudidayakan dan cocok hanya jenis Acetina fuliza dan Acetina variegata yang bisa terlihat dari tempurungnya. Untuk Acetina fuliza memiliki garis cangkang tidak terlalu mencolok, dan untuk Acetina variegata memiliki garis pada cangkang dengan tekstur tebal dan terlihat berbuku-buku. Pemilihan calon bibit. Untuk memilih bibit bekicot bisa langsung mengumpulkan dari alam seperti kebun pisang, kebun kelapa, dan semak belukar. Sama seperti cara ternak jangkrik di musim hujan yang bibitnya juga bisa didapatkan dari alam. Pilih bibit yang sehat dan tidak memiliki cacat fisik, dengan berat sekitar 75 hingga 100 gram per ekor. Berikan asupan kalsium. Bekicot membutuhkan kalsium untuk menjaga pertumbuhan dan kekuatan tempurung, sehingga pastikan untuk memberikan pakan sumber kalsium berbeda dengan cara ternak ulat sutra. Tulang ikan sotong bisa diberikan sebagai pakan sumber kalsium atau juga bisa diberikan kulit telur. Gunakan tempat pakan agar tidak mengotori dasar kandang. Namun jika ingin memberikan kulit telur, maka harus diganti setiap hari. Berikan pakan bernutrisi. Bekicot bisa makan berbagai jenis makanan berbeda, seperti bisa diberikan makanan kura-kura atau makanan khusus yang memiliki banyak nutrisi. Pakan juga harus diganti setiap hari agar mencegah pertumbuhan dari hama. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Bekicot juga bisa diberikan pakan berupa sayuran dan juga buah-buahan seperti umbi-umbian, kubis, daun selada, pir, apel, brokoli, kacang-kacangan, mentimun, bayam, dan juga kangkung. Berbeda dengan cara ternak ulat buat pakan burung. Berikan pakan biji-bijian. Pakan biji-bijian juga bisa diberikan untuk ternak bekicot seperti gandum, namun jangan terlalu banyak. Berikan gandum yang dibasahi agar bisa dicerna dengan mudah. Sedangkan untuk pakan tambahan lain yang bisa diberikan adalah daging mentah, tulang, dan juga susu bubuk dalam jumlah sedikit saja. Proses reproduksi. Dalam ternak bekicot yang juga digunakan sebagai pakan dalam budidaya udang faname air tawar. Masa kawin umumnya terjadi pada umur 6 hingga 7 bulan. Saat musim kawin, bekicot betina akan mencari lingkungan aman untuk bertelur, namun tidak membutuhkan tempat khusus untuk bertelur. Ketika setiap kali menetas akan berjumlah 50 hingga 100 butir berukuran tidak lebih dari 2 mm.